Jadi beliau akan berikan kepada kita hadiah, ya, ijazah amalan yang insya Allah nanti kita akan amalkan, yang sangat bersambung kepada guru beliau Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi. Ala Sayyidina Muhammad Sayyid Sadat wa ala alihi badat wa man sahabatihi anjum sa'adat wa man sara ala nahjihim ila yaumil milad. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai ceramahnya dengan mengucap basmalah, kemudian bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kenikmatannya sempurnalah segala amal-amal kebaikan. Dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pimpinan segala makhluk, dan juga kepada keluarga dan sahabat yang merupakan bintang-bintang pelita yang menerangi umat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam wattilah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang juru kunci pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebanyak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus bersambung sampai hari kiamat. Hadhihi as-sighah min as-salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya lil-imam Sayyid al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi kama sami'tum al-kalam min akhina barakallahu fihi anna alladhi yukthir min hadhihi as-salah wa yukarrirha bil-yawmi wal-laylah yara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat salawat yang tadi saya baca, yaitu salawat miftah bagi rahmatillah. Itu adalah sifat salawat yang diajarkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid, yang tadi disebutkan oleh Ustaz Saifur Rahman. Kata beliau, jika sifat salawat ini rutin diamalkan siang dan malam, orang tersebut insya Allah dalam jangka waktu yang dekat akan melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah fa inna asy-syaitana la yatamathalu bi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, barang siapa yang bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka ia kelak akan melihatku di alam nyata, di alam terjaga, karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menyamar dan meniru bentuk tubuhku. Nurid ahal hadha al-mantaqa wa ahal hadha al-mahfal wa ahal hadha al-majlis an yukthiru min hadhihi as-salat wa yaj'alunaha min awradihim hatta yarawu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada seluruh komplek desa ini dan juga semua yang hadir di majelis ini agar memperbanyak mengucapkan salawat dan salam yang tadi saya bacakan dan menjadikannya sebagai kebiasaan rutin supaya cepat dapat bermimpi melihat Rasulullah SAW. Wa man ra'a an-nabiy alaihi salatu wassalam yas'ad wa yafuz wa yaqrub min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW, maka orang tersebut bahagia, orang tersebut beruntung, dan orang tersebut akan menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi as-sigha min as-salah taqta' masafah min al-masafat allati yas'a ilayha al-muslim wal mu'min fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama yaquluna as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhun man la syaikha lah. Dan sholawat yang semacam tadi itu dapat memutuskan atau dapat melewati jarak tempuh yang jauh yang didapati dengan banyak beramal soleh seperti sholat, puasa, dan lainnya. Maka dengan mengucapkan sholawat ini, jarak tempuh yang jauh yang ditempuh oleh seorang muslim dengan amalnya itu bisa ditempuh dengan dekat.
Karena disebutkan bahwasanya bersalawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan itu adalah jalan yang sangat cepat dan dekat untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وفي هذا المجمع المبارك نشكر السيد إبراهيم بن عبد الحميد السكار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والسادة العلماء والدعاة والأساتذة الفضلاء الحاضرون والحاضرات السيد ناظر ومشرف دار التقوى أو مجلس دار التقوى نشكرهم على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للمشاركة معكم. Beliau juga mengemukakan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semuanya yang menyambut beliau dengan sambutan yang hangat dan yang menyuguhkan hidangan kepada beliau, terutama pengurus musalla Darut Taqwa dan seluruh panitia yang terlibat di dalamnya. Saya aturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah alladzi ahbarna ma'akum. جينا وجئتم كل منا متعرض لنظرة ورحمة وعطاء وجود وفيض من الله سبحانه وتعالى. Tadi beliau menyampaikan, lupa belum terjemahkan, dan ini sangat bagus, bahwa salawat kepada Rasulullah SAW itu adalah syekh, guru bagi orang yang tidak punya guru. Kemudian beliau mengatakan kita semua berhadir di sini, semuanya adalah menghadang dan mencari bagi pemberian-pemberian Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم في أيام دهركم نفحات ألا تتعرضوا لها. Rasulullah SAW bersabda, ingat sesungguhnya di setiap masa hari-hari kalian berada, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pemberian-pemberian untuk dibagikan kepada kalian. Alah, ingatlah, maka perhatikanlah, maka carilah dan hadanglah rahmat dan pemberian Allah taala itu. هذه المجالس هي مجالس التعرض للرحمة، مجالس التعرض للنظرة. Majelis semacam inilah majelis untuk kita menghadang dan mencari-cari rahmat dari Allah serta pandangan kasih sayang darinya. ما شاء الله تبارك الله. ألا يقول سيدنا الإمام الحداد ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. إذا جاءت النظرة من الله سبحانه وتعالى على قلب مسلم صادق منكسر لله سبحانه وتعالى، تلك النظرة تغير حاله من الحالة السيئة إلى الحالة الطيبة، من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة، من البعد إلى القرب، من الغفلة إلى اليقظة، وهكذا. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, ya Allah, karuniakan pandanganmu kepada saya, yaitu pandangan kasih sayang, sehingga pandangan kasih sayang itu dapat mengobati segala penyakit-penyakit hati kami. Sesungguhnya apabila seseorang mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan singgah dan turun di hati orang yang tunduk, di hati yang tunduk dan sungguh-sungguh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan kasih sayang yang turun di hati tersebut akan merubahnya menjadi dari buruk menjadi baik dan akan merubahnya dari jauh menjadi dekat. نخرج من هذا المجمع ومن هذا المجلس المبارك بثلاثة أشياء. الأول التحقق بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Seyogianya setelah kita bubar keluar dari majelis ini, kita harus memiliki tiga hal. Yang pertama adalah mendalami rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. نحب النبي عليه الصلاة والسلام بأقوالنا وأفعالنا ونفديه بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ويكون أحب شيء إلينا من كل شيء. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani beliau dalam perkataan kita,
dalam perbuatan kita. Demikian pula kita menebus beliau dengan jiwa raga kita, harta benda kita, dan keluarga kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اثنين الاهتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang kedua yang harus kita pegang setelah keluar dari majelis ini adalah meneladani Nabi Muhammad SAW dan berjalan di atas ajarannya. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika memang kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. الأمر الثالث وهو النصرة والفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang ketiga adalah membela dan berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام نصرنا الله. Apabila قال تعالى أن تنصروا الله ينصركم. Jika kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti membela kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian membela Allah, maka Allah akan bela kalian. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ونفسه التي بين يديه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan keluarganya, bahkan jiwa raganya sendiri yang ada di antara kedua lambungnya. الذي يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب أهل بيته هذا يسعد ويفوز في الدنيا قبل الآخرة. Orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai keluarganya, orang ini sudah merasakan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia ini sebelum akhirat. ومحبة أهل بيته كما سمعتم الكلام والإشارة إليها سبب في القرب إلى الله سبحانه وتعالى ومودتهم ومحبتهم واجبة. Dan mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diisyaratkan tadi adalah sebab yang sangat kuat untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mencintai mereka itu adalah suatu kewajiban. وأهل بيته هم أصباط سيدنا فاطمة الزهراء والسيدة زينب هم هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cucu-cucu keturunan Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Zainab radhiyallahu anhuma. ويسمون أهل الكساء. Mereka juga dinamakan dengan ahlul kisah. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البرودة فرأى سيدنا الحسن والحسين فكساهما ثم جاء إلى سيدنا علي ثم جاء إلى سيدنا فاطمة الزهراء فقال هم هؤلاء أهل الكساء. Pernah disebutkan dalam riwayat suatu hari Rasulullah SAW di suatu malam beliau keluar di musim yang sangat dingin, lalu kemudian melihat cucunya Al Hasan dan Al Husain. Nabi lalu kemudian memakaikan selimut kepada keduanya. Kemudian datang lagi Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidah Fatimah. Nabi menyelimuti mereka semua dengan kisah yang berarti selimut. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah ahlul kisah. Mereka ini adalah orang-orang yang saya selimuti. Jadi yas'al al-wahid minkum limadha yuhibbu ahlul bait. Mungkin seorang di antara kalian ada yang bertanya, kenapa kita harus cinta kepada ahlul bait? Mahabbatu ahlul bait wajibah. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Karena mencintai ahlul bait itu adalah suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian wahai ahlul bait untuk mensucikan kalian
dan mensucikan kalian daripada segala kotoran-kotoran dan noda-noda dengan sesuci-sucinya. Wa mawaddatuhum wajibah, karena Allah Subhanahu wa taala qala fil Quran fi syanihim qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Mencintai ahlul bait itu adalah wajib sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, katakan kepada umatku wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian imbalan ataupun pamrih kecuali atas segala perjuanganku dalam Islam, kecuali cinta kepada kerabat keluargaku. Itu yang aku minta dari kalian. Yaqul Nabi alaihi salatu wassalam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yawm al-qiyamah illa sababi wa nasabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sebab dan setiap tali pernasaban itu terputus kelak di hari kiamat kecuali sebab yang berkenaan denganku dan nasab keturunanku. فمحبة أهل البيت ليس المراد بها أن الشخص يقبل يديهم، وإنما محبة أهل البيت وهي الاهتداء والمتابعة والمحبة والدعاء لهم، لأن محبتهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Mencintai ahlul bait itu bukan hanya saja menciumi tangan mereka di saat salaman, bukan hanya itu. Arti mencintai ahlul bait adalah mencontoh mereka, kemudian mendoakan mereka. Itulah yang dimaksud dengan mahabbah kepada ahlul bait. Dan mencintai ahlul bait itu berarti kita mencintai datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdhum wal 'iyadhu billah wa karahatihim hada tadullu ala dha'f al-iman wa du'th su'ul khatimah wal 'iyadhu billah ta'ala. Dan membenci mereka atau tidak senang dengan mereka, na'udzubillah, itu adalah petunjuk akan lemahnya keimanan seseorang dan dikhawatirkan apabila nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyad billah. Qad yaqul qa'ilun minkum fulan min ahli al-bayt muqassir bi shay'in min al-fudul aw al-awamir aw yatajarra ala ba'd al-mukhalafat aw ba'd al-ma'asi wal iyad billah. فهذا ندعو له بالهداية تمام، ولا نقول أن أهل البيت فلان فعله وفلان تركه، وإنما مطلوب منا كمؤمنين أن نشهد الخصوصية ولا نشهد البشرية، نشهد الخصوصية أن هذا اسمه ونسبه ينتمي وينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan apabila kita melihat salah seorang di antara ahlul bait Nabi melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kita jangan membencinya. Adab kita adalah mengajaknya kepada kebenaran atau mendoakan dia agar mendapat hidayah. Jangan mencela dan mengatakan dia itu Habib tapi perbuatannya begitu, salah. Jadi kita harus menghormatinya dan menyaksikan tentang hubungan darah dagingnya yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan akan hubungan tersebut sehingga kita tidak membencinya. Al-khulasa fi mahabbat ahli bait amrayn, mahabbatuhum wa mawaddatuhum, wal amr ats-tsani husnul dhann fihim, husnul dhann fihim. مطلوب حسن الظن بكل مسلم يقول لا إله إلا الله، وأهل البيت بالخصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله. Dan ada dua hal yang terpenting untuk kita menggauli ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu mencintai mereka, menyayangi mereka, dan yang kedua adalah berprasangka baik kepada mereka.
Karena berprasangka baik ini bukan hanya kepada ahlul bait, bahkan kepada setiap muslim yang mengucap la ilaha illallah. Kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada mereka, apalagi khususnya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan dalam riwayat ada dua hal yang sangat mulia dan sangat bagus, tidak ada kebagusan melebihi keduanya, yaitu berprasangka baik dengan hamba-hamba Allah dan berprasangka baik dengan Allah. فلا تكفي المحبة باللسان والقلب يخالف ذلك. Dan tidak cukup cinta yang hanya diungkapkan oleh lidah sementara hati berbeda dengan ungkapan lisan, tidak mencintai mereka. وعندما نحبهم ونكرمهم ونعاونهم وندعو لهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السيدة فاطمة الزهراء. Akan tetapi kita mencintai mereka, mendekati mereka, dan mendoakan mereka. Karena dengan demikian kita dapat mendekatkan diri kepada datuk mereka, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan Nabi Muhammad SAW. والمرء كما جاء في الحديث المرء يحشر مع من أحب. فإذا أحببت أهل البيت إن شاء الله إذا صدقت في المحبة في أهل البيت تكون معهم إن شاء الله، لأن النبي يقول المرء مع من أحب. إذا أحببت أهل البيت فيا هناك يا سعادتك. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka apabila engkau mencintai ahlul bait Nabi, kelak di hari kiamat engkau akan dikumpulkan bersama mereka. Maka sungguh duhai betapa beruntungnya orang tersebut. لا يخطر على بال أحد منكم الحاضرين أن هؤلاء يمدحون أهل البيت أو أنهم ينتسبون لأهل البيت، وإنما هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء وكلام الصالحين. والله ينفعنا بأهل البيت ويرزقنا محبتهم ويرزقنا الإخلاص في محبتهم ويبعد من قلوبنا كراهيتهم وبغضهم إن شاء الله. Jangan sampai seorang di antara kita mengira, wah ahlul bait memuji diri mereka sendiri, mereka pengen dihormati. Jangan. Itu sebenarnya bukan kehendak mereka. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak mereka untuk dihormati dan dimuliakan, tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada hadis-hadisnya dan banyak juga kalam para ulama dan para sholihin. Maka mudah-mudahan kita semua mencintai mereka dan kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Wa mimma yuthlab minna wa iyyakum kama nuhibbu ahlul bait نحب الصالحين عموما. كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نحبهم. يقول سيد الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة ونكره من كانت بضاعته المعاصي وأن كنا سواء في البضاعة. Dan kita sebagaimana diwajibkan mencintai ahlul bait Nabi, kita juga wajib mencintai para kaum sholihin secara umum. Mencintai mereka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang sholihin, orang-orang yang soleh, walaupun aku bukanlah bahagian daripada mereka. Dan aku sangat benci kepada orang yang perniagaannya itu adalah maksiat, walaupun aku sama dengan dirinya. Tawadhu Imam Syafi'i. Jadi يقول واحد منكم كيف نعرف الصالحين؟ هل هناك علامة؟ نعم نعرف الصالحين كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الظن بخلق الله. كل من تراه من إخوانك المسلمين أو كل واحد من النساء ترى من أخوات المسلمات تقول هذه من الصالحات. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih kita mengenali orang-orang yang soleh itu supaya kita bisa mencintai mereka? Iya, ada caranya untuk mengenali mereka agar kita cinta kepada mereka. Apa? Dengan cara berprasangka baik. Setiap kita melihat laki-laki kah atau perempuan kah, kita yakini ini orang soleh. Perempuan ini adalah wanita yang soleh. Dengan cara berprasangka baik, kita akan banyak menemukan orang-orang yang soleh.
والصالحين ليس من لبس قلنسوة أو لبس عمامة أو ثوبا، فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله أبره. لهذا يطلب مننا أن نحسن إخوان الظن بإخواننا، كل من نراه من المسلمين والنساء كل من دريناها من المسلمات تقولين هذه من الصالحات، فإذا حسنت الظن فيها تحصل بدل وحصل بركة وحصل خير على قدر حسن الظن. كل ما كان حسن الظن كبير حصل مدد كبير. Dan kita dalam berprasangka baik kepada siapapun itu dan kita menilai orang soleh itu bukan hanya dari pakaiannya saja. Jangan mentang-mentang pakai kopiah atau pakai imamah atau pakai jubah lalu kita katakan orang soleh, belum tentu. Jadi kita jangan menilai dari segi pakaian, karena disebutkan di dalam hadis betapa banyak orang yang penampilannya itu acak-acakan, compang-camping, tapi kalau berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya, menandakan ini orang soleh. Berarti soleh itu bukan dari segi pakaian, tetapi adalah dengan berprasangka baik kepada mereka semua. Tatkala kita melihat orang-orang baik dari kalangan lelaki ataupun melihat dari kalangan wanita, kita berprasangka baik. Inilah orang-orang yang solehin dan inilah wanita-wanita yang solehat. فإذا رأينا شخصا كبيرا في السن نقول هذا من الصالحين لأنه أكثر عبادة وأكثر عملا صالح وأكثر صيام أكثر قيام وأكثر ذكر، ورأى الصالحين ورأى العلماء محسن الظن ليس. Dengan berprasangka baik kita akan mendapatkan mandat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat orang yang usianya lebih tua dari kita, kita berprasangka baik kepada orang itu. Oh, ini usianya lebih tua daripada saya, berarti ibadahnya lebih banyak dari saya, sholatnya lebih banyak dari saya, puasanya lebih banyak dari saya, zikirnya lebih banyak dari saya, sehingga kita yakini orang tua itu lebih mulia dari kita dengan berprasangka baik tadi. وإذا رأيت من هو في سنك أو قريبا منك تقول هذا كثير الاجتهاد في طلب العلم، كثير المجالسة بالعلماء، كثير التردد على بيت الله، كثير مجالسة الصالحين وحضور مجالس الذكر والعلم. بهذا تنال إن شاء الله المدد والبركة. Dan apabila kita melihat orang yang sebaya dengan kita, seumuran dengan kita, kita juga berprasangka baik kepadanya bahwa dia lebih mulia dan lebih soleh daripada kita, karena dia rajin menuntut ilmu, dia senang berkumpul dengan para ulama, dan dia sering ke Baitullah, dia sering duduk-duduk bersama orang soleh. Dengan demikian kita akan mendapatkan madad dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita saghiran aw tiflan taqul hadha lam ya'si Allah ta'ala. لم يعمل معصية، لم يرتكب ذنبا، لم يرتكب كبيرة من الكبائر أو فاحشة من الفواحش أو سيئة من السيئات. هنا تحصل البركة وتحصل المدد من كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله. Begitu pula apabila kita melihat anak kecil, maka kita juga berprasangka baik bahwa dia lebih mulia dan lebih baik dari kita, karena dia adalah anak kecil, tidak pernah melakukan dosa, belum disentuh oleh kesalahan, tidak memiliki dosa kecil ataupun dosa besar, sehingga kita beriktikad dia lebih baik dari kita. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan madad, pertolongan dari Allah, dan kita akan mendapatkan barokah darinya. Barakallahu fikum. Akhiran faqat mimma yutlab minna kama nuhibbu ahlul bait wa nuhibbu as-salihin نحب أهل العلم ومجالس العلم ومجالس التذكير ومجالس الذكر، نحرص عليها ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا، تتنور بواطننا، حتى نعبد الله على بصيرة. Terakhir saya ingin menyampaikan sebagaimana kita seyogianya keluar dari tempat ini dengan penuh rasa cinta kepada Ahlul Bait, dengan penuh rasa cinta kepada orang-orang saleh, maka kita juga memiliki rasa cinta dengan majlis-majlis ulama, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tadzkir, peringatan, karena dengan demikian hati kita akan bercahaya, batin kita akan terang. كذلك كما نحرص على حضور المولد نحرص على حضور مجالس العلم ودروس العلم
ونستفيد منها ونسأل عما نجهله في أمور ديننا من الأمور الواجبة لابد أن نسأل، تمام، حتى نتبصر، حتى نتعلم، حتى نعلم أولادنا وبناتنا، تمام. Sebagaimana pada malam hari ini kita menghadiri majelis-majelis maulid, maka hadirilah pula majelis-majelis taklim agar kita semua dapat menimba ilmu di sana, memahami dan mengenali apa-apa yang diwajibkan dan apa saja yang diharamkan. Maka dengan demikian kita akan bisa paham tentang agama ini dan kita akan menjadi orang yang terdidik dan terpelajar, sehingga kita juga bisa mendidik anak istri kita di rumah. هذه مجالس ذكر، مجالس الصلاة على النبي، مجالس الوعظ والتذكير، لكن مجالس العلم لها شأن آخر ولها فضيلة أخرى ولها منزلة أخرى، مكان كبرى ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة فرض على من؟ على كل مسلم ومسلمة، لابد أن يتعلم. كيف يتعلم إلا إذا حضر مجالس العلم. Ya, kita menghadiri majelis ilmu seperti majelis maulid seperti malam ini, menghadiri majelis tausiah, menghadiri majelis zikir, itu sangat luar biasa. Tetapi tidak kalah pentingnya menghadiri majelis ilmu, maka itu adalah suatu kewajiban yang sangat ditekankan lagi karena dia memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu itu wajib atas siapa? Kulli, semua, setiap muslimin, orang-orang muslim tanpa pengecualian, laki-laki ataupun perempuan. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, salaka Allah bihi tariqan ila al-jannah." Fi riwayah sahhala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Wa talabul 'ilm وسيلة من الوسائل التي تدخلك الجنة. كلكم تريدون الجنة، كلنا نريد الجنة إن شاء الله. من الوسائل التي تعينك على طريق الجنة هي مجالس التعليم، مجالس العلم. Dan menghadiri majelis ilmu itu adalah jalan bagi kita untuk bisa kelak masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tempuhkan jalan baginya kelak menuju surga. Dalam riwayat lain, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Saya yakin kalian semua pasti mau masuk surga kan? Pasti. Nah, menuntut ilmu agama itu adalah perantara yang sangat kuat bagi kita untuk bisa kelak masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى في المسجد 3 حلقات، حلقة تذكر الله، حلقة تقرأ القرآن، حلقة تعلم العلم. أين جلس النبي؟ جلس النبي في الحلقة التي تعلم العلم. لماذا؟ لأن في مجالس العلم يتعلم المسلم الحلال من الحرام، الفرض من السنة. Suatu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan menemukan ada 3 perkumpulan. Perkumpulan pertama adalah orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, dan perkumpulan kedua adalah perkumpulan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, dan perkumpulan ketiga adalah perkumpulan orang-orang yang sedang belajar dan mengajar. Tahu nggak di mana Nabi duduk? Ternyata Nabi malah memilih untuk duduk di perkumpulan yang sedang diadakan taklim, yaitu kegiatan belajar dan mengajar. Kenapa demikian? Karena di dalam majelis taklim itu akan disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram. Lihatlah majalis dzikir ومجالس الصلاة على النبي في أي مكان، في المسجد، في البيت، في المصلى، في الطريق، ممكن تذكر الله وتصلي على النبي. لكن مجالس العلم تكون عند العلماء، عند الأساتذة، عند المشايخ، ولا بد من حضور المسلم إليها. Kalau hanya majelis maulid, majelis selawat pada Nabi, majelis zikir, itu kapanpun bisa kita lakukan dan di mana saja. Bisa di musalla,
bisa di rumah, bahkan bisa di jalan-jalan. Kita bisa mengadakan majelis maulid dan majelis zikir. Tetapi ingat, kalau majelis taklim itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya dengan para ulama-ulama saja. Itu hanya bisa kita dapatkan ketika menghadiri majelis yang diadakan oleh para ulama-ulama saja. Sehingga itu merupakan suatu kelaziman dan keharusan bagi kita untuk menghadirinya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وعلى هؤلاء الحاضرين فتوح العارفين نبينا الحبيب وجعلنا وإياكم العلماء العاملين ويرزقنا كمال المتابعة لله ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة لأهل بيته الطاهرين ويرزقنا الأدب معهم ظاهرا وباطنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول ويعيد علينا وعليكم هذه المناسبات وهذه الاجتماعات وهذه المجالس سنينا عديدة وأعواما مديدة بخير وعافية بمزيد من الطاعة بمزيد من الصحة بمزيد من العافية وأن يرزقنا من العقول أوفرها من الأذهان أصفاها من الأعمال أزكاها والأخلاق طيبها من العافية أكملها من العافية أكملها من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini Al-Habib Ali bin Salim As-Segaf dulu pernah belajar dan banyak sekali menuntut ilmu dengan Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habashi di Seoul. Jadi beliau akan berikan kepada kita hadiah, ya, ijazah amalan yang insya Allah nanti kita akan amalkan, yang sanadnya bersambung kepada guru beliau Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habashi. أن يجيز وكيف أن يجيز ولكن امتثالا لأمر أخينا أو طلب أخينا إبراهيم في ذلك الإجازة هي سند الاتصال، سند الاتصال مثل السلسلة مثل الرباط، تمام؟ وكما أجازنا مشايخنا وحبايبنا من ذكرهم ومن لم يذكرهم نجيزكم فيما في قراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء في سيدنا الإمام الحداد الورد اللطيف والراتب الشهير، وفي قراءة كتب الإمام الحداد، وفي قراءة مولد صمت الدرر، والإكثار من صيغة التي ذكرناها في أول الكلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أجزناكم فيها وفي من تحبون. Katakan jabir dan ijazah. Jadi kata beliau, sebenarnya saya bukan ahlinya dalam memberikan ijazah. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan ijazah? Tapi karena melaksanakan kemauan kita semua, beliau tidak ingin mengecewakan kita. Jadi beliau mengijazahkan kita dari sanad yang bersambung kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, pengarang Wali Suntutur Al-Habib Muhammad bin Ali. Nah, kata beliau, saya ijazahkan kepada kalian dalam membaca Al-Quran dan membaca zikir pagi dan sore, yaitu Al-Wurdul Latif, dan dalam membaca ratib yang masyhur, yaitu Ratib Al-Haddad, dan dalam membaca semua kitab-kitab Imam Abdullah Al-Haddad, dan juga saya ijazahkan kepada kalian membaca Maulid Simtud Duror. Dan kita tadi sudah mengatakan qabilna ijazah, kami terima ijazahnya. Jadi mulai hari ini kalian punya sanad bersambung melalui jalur As-Sayyid Al-Habib Ali bin Salim As-Segaf kepada Al-Habib Ahmad bin Alawi, dan kepada ayahnya Habib Alawi, dan kepada ayahnya lagi Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi, pengarang Maulid Simtud Duror. Alhamdulillah. Dan ijazah tadi meliputi baca Wurdul Latif. Jadi dari sekarang kita membaca Wurdul Latif pagi dan sore sudah resmi karena ada ijazahnya. Baca Ratib Al-Haddad yang biasa dibaca antara maghrib dan isya, dan di sini pun dibaca. Nah, dari negara di Ratib Al-Haddad qabla iftitah al-majlis.
Alhamdulillah. Dan majelis naqra awal qira'at al-haddad di lailat al-arbi'ah. Kita baca al-haddad di Musalla Taqwa. Alhamdulillah sekarang kita sudah mendapat ijazah dan bersanad, dan juga kita setiap saat ada acara maulidan sering membaca maulid Subul Turab. Dari sejak sekarang kita sudah punya ijazah yang bersambung. Maka alhamdulillah, khususnya semua yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibunya, ketika membaca maulid Subul Turab sudah punya lisensi ya, sertifikat akhirat, ijazah. Alhamdulillah. Qiraatul Quran juga tadi, kitab-kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad. Alhamdulillah. Qabilna ijazah, kita terima ijazahnya.